Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassabihin ajmain. Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ridwan Sahidi selaku pemateri talk show kebudayaan pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Alif Lukmanul Hakim Sarjana Filsafat Magister Filosofi selaku moderator. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus beraktivitas dan dapat hadir dalam acara siang hari ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua, para pengikutnya yang selalu menantikan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku pembawa acara. Untuk memperkenalkan diri, saya Nirdila Krismawati, dan saya akan membacakan susunan pada sesi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan CV pemateri oleh moderator. Dan ketiga, penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Sahidi. Acara keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami muliakan, demikian rangkaian acara demi acara yang insya Allah akan kita lalui bersama. Dengan mengharapkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian acara demi acara kita dapat terlaksana dengan baik. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator yang akan memandu acara talk show kita pada hari ini. Beliau Bapak Alif Lukmanul Hakim, Sarjana Filsafat Magister Filosofi, tempat tanggal lahir Yogyakarta 3 November 1982, riwayat pendidikan S1 Fakultas Filsafat UGM, lulus 2007, S2 Master of Philosophy UGM, lulus 2009, pernah kuliah S1 juga di IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Akidah dan Filsafat. Yang kedua, saat kuliah pernah menjabat Presiden Lembaga Mahasiswa Filsafat LMF UGM pada tahun 2003 sampai 2004. Yang ketiga, tahun menikah 11 April 2009. Dan yang keempat, hobi menonton sepak bola dan membaca. Yang kelima, aktif dalam YouTube, channel Alif Lukmanul Hakim, IG atau live langsung mengisi ceramah dalam forum pengajian pengabdian masyarakat. Yang keenam, mengurus divisi pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah Pusat Studi Gender UII. Yang terakhir, mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan filsafat, etika komunikasi profesi Islam ulil albab. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator terbaik kita, yaitu Bapak Alif Lukmanul Hakim. Kepada Bapak Alif Lukmanul Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan, mahasiswa baru ya. Sudah dikatakan mahasiswa baru ya. Karena kemarin sudah opening ceremony dan sudah sah menjadi mahasiswa UII ya, begitu. Selamat, Anda telah menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia sebagai universitas tertua di Indonesia.
perguruan tinggi tertua di Indonesia dan juga yang didirikan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang sangat harus kita syukuri hari ini kita masih dapat bertemu bertatap muka secara virtual via Zoom dan juga akan disiarkan live via YouTube dalam channel Pesona Ta'aruf UI. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan dipertemukan dan mendengarkan pemaparan serta banyak hal terkait kebudayaan, bahkan juga kita akan mencoba mendengarkan pelacakan jejak historis Nusantara atau Indonesia saat ini, dan juga jejak-jejak historis dari bagaimana masuknya Islam ke Indonesia, kemudian seperti apa sebelum Islam juga ya, agama tauhid atau agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat masuk ke Indonesia seperti apa. Talkshow kita hari ini akan berkisar tentang hal tersebut, talkshow kebudayaan yang akan mengundang dan hadir di hadapan kita sesaat lagi beliau Bapak Ridwan Saidi. Beliau adalah ensiklopedi berjalan bagi saya dan juga bagi kita semua dalam bidang kebudayaan dan tentu juga sejarah. Jadi kita akan selama 1 jam ke depan mendengarkan dan juga sekaligus dapat berdiskusi. Teman-teman dapat bertanya, dapat menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan kepada beliau yang nanti akan saya tampung dan juga disampaikan kepada beliau. Mari bersama-sama kita mengucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita yang akan berlangsung sesaat lagi dan menghadirkan beliau profesor ya di dalam bidang ini ya. Nah, gitu Pak Ridwan Saidi. Beliau akan saya bacakan CV yang ada di depan saya. Nama lengkap Bapak Ridwan Saidi. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli tahun 1942. Wah, ini ketika Jepang masuk ke Indonesia ini. Pendidikan Fakultas Publistik Universitas Pajajaran tahun 1962 sampai 1963. Mohon maaf untuk izin menyampaikan ada dalam kurung Pak Ridwan, tidak selesai katanya. Tapi nanti bisa dijelaskan. Yang kedua, Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, sekarang FISIP Universitas Indonesia tahun 1963 sampai 1976. Ini nampak sekali beliau adalah seorang aktivis yang luar biasa ya, karena kuliahnya pun sangat masih betah di kampus untuk mengurusi berbagai hal di kampus tentu ya Pak Ridwan, dan mengurusi bangsa dan negara sejak usia muda. Karir beliau adalah Kepala Staf Batalion Suprapto Resimen Mahasiswa Arif Rahman Hakim 1966, kemudian Sekretaris Jenderal Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara teman-teman 1973 sampai 1975, kemudian Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI tahun 1974 sampai 1976. Kemudian, ternyata pernah juga menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tahun 1977 sampai 1982, dan beliau betah juga terpilih lagi 1982 sampai 1987. Kemudian beliau juga adalah Ketua Umum Partai Masyumi Baru tahun 1995 sampai 2003. Kemudian Ketua Steering Committee Kongres Kebudayaan tahun 2003. Ketua Komite Waspada Komunisme, sekaligus ketua dan pendiri Yayasan Renaissance tahun 2013, seperti itu. Jadi CV-nya beliau ini sangat luar biasa, sangat penyang pengalaman dari berbagai macam organisasi. Baik, untuk memanfaatkan waktu dan segera kita mendapatkan ilmu yang tak terkira nilainya, kita persilahkan kepada beliau Bapak Ridwan Saidi untuk menyampaikan berbagai hal terkait kebudayaan tentunya, dan juga tadi akar dan jejak historis, akar genealogis Indonesia, kemunculan Indonesia seperti apa. Beliau nanti akan menjelaskan sedikit banyak tentang Sultanan di Aceh, kemudian Pagar Uyung, bagaimana Mataram di Jawa, kemudian zona-zona ekonomi seperti di Banda Neira, di Saparua, kemudian sampai ke Raja Ampat. Begitu, silahkan kami persilahkan dengan hormat pada Bapak Ridwan Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para hadirin Zoom meeting, terutama adik-adik mahasiswa dan mahasiswi baru, selamat datang di kampus UII, kampus yang berdiri sebelum kemerdekaan pada tahun 45. Kepada Bapak Moderator, Bapak Alif, saya mengucapkan terima kasih. Dan juga saya minta diingatkan kalau jatah saya kurang 5 menit, ingatkan kurang 5 menit Pak, gitu ya. Siap Bapak. Jadi saya akan memulai dengan Ada sedikit gangguan permasalahan dari sinyal sepertinya sedang diurus untuk segera bisa kita live dengan normal dan lancar kembali oleh panitia. Baik, kita akan sedikit membahas tentang tema talk show kebudayaan yang dipilih untuk dihadirkan, didedahkan kepada teman-teman sekalian. Kita menginginkan bahwa mahasiswa baru, Anda semua, teman-teman yang akan mulai berkuliah di jenjang perguruan tinggi, alhamdulillah di Universitas Islam Indonesia, untuk memahami akar kesejarahan kita sebagai sebuah bangsa. Kemudian, kenapa kita berusaha untuk memberikan pemahaman yang mendasar terkait akar kesejarahan? Karena jangan sampai pertama kita melupakan sejarah, yang kedua adalah jangan sampai juga kemudian kita tidak memahami sejarah dan juga fundamen atau dasar dari mengapa kemudian Indonesia bisa hadir sebagai sebuah bangsa dan negara. Dan juga di dalamnya akan sangat banyak sekali kita akan bersinggungan dengan kebudayaan yang ada di berbagai macam pulau dan juga suku bangsa yang ada di Indonesia. Pelacakan-pelacakan historis terhadap kemunculan mereka dari mana, kemudian asal muasal dari mana dan sebagainya, itu perlu untuk selalu kita gali secara ilmiah untuk pemahaman yang makin mencerdaskan tentunya, dan juga bagaimana teman-teman dapat memahami bahwa ternyata keberagaman, kebinekaan, kemajemukan yang kita miliki itu memang sudah mengurat nadi, sudah mengurat akar dalam bentang kesejarahan bangsa dan negara Indonesia. Kita disebut sebagai negara yang sangat plural, sangat majemuk, sangat heterogen. Kita memiliki hampir lebih dari 17 ribuan pulau. Kita memiliki banyak sekali bahasa dan subbahasa daerah. Kita memiliki suku bangsa dan sub-suku bangsa yang sangat banyak sekali. Seorang antropolog von Vollenhoven mengatakan bahwa kita paling tidak memiliki sekitar 997 suku bangsa dan sub-suku bangsa. Kita punya 300-an lebih bahasa daerah dan subbahasa daerah. Kita memiliki banyak sekali adat istiadat dan juga kebudayaan. Kita memiliki banyak sekali narasi-narasi lokal, kearifan-kearifan lokal, ya, local wisdom yang itu sangat mewarnai keindonesiaan kita saat ini. Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk kemudian teman-teman pahami, karena teman-teman jelas adalah warga negara Indonesia, tinggal dan hidup di Nusantara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda tadi. Dan alangkah lebih baik dan sangat-sangat luar biasa ketika kemudian teman-teman dapat memahami akar kesejarahan, latar belakang budaya, suku bangsa, bahkan kearifan lokal yang itu ada di sekitar teman-teman semua. Oke, sekira sudah saya dapatkan informasi dari panitia. Mohon maaf atas gangguan tadi sebentar. Mohon maaf Babe, Pak Ridwan, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Mulai dengan pertama, orang Indonesia itu apa? Karena ada klaim Cina bahwa orang Indonesia itu adalah keturunan Cina karena tengkorak di Jawa
itu mirip dengan tengkorak Yunan. Klaim ini salah karena tengkorak Jawa itu dalam hal ini Mojokertoensis itu lebih tua dari tengkorak Yunan. Itu hanya similar. Similar itu hanya ada kemiripan-kemiripan. Sedangkan tengkorak Jawa Mojokertoensis dengan tengkorak Hannover Jerman itu twin. Twin itu adalah mirip total. Tapi orang Jerman tidak mengaku, tidak mengklaim bahwa orang Indonesia keturunan Jerman. Itu satu. Jadi yang berikutnya ingin saya katakan, peradaban, kontak peradaban itu pertama dengan orang-orang Maya yang datang dari Meksiko. Orang-orang Maya itu melayari lautan Pasifik atau lautan Teduh, membawa peradaban, di antara lain adalah pelayaran itu, berlayar dari pulau ke pulau, kemudian beberapa cara bercocok tanam, dia juga membawa rupa-rupa jenis tanaman, dan selain itu juga dia membawa paham ketuhanan yang dia namakan Ahu Afiki. Saya tahu Tuhan, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian kita lanjutkan bahwa dengan demikian Tuhan dalam pengertian term itu sudah kita kenal. Lalu abad ke-4 sebelum Masehi, kedatangan orang-orang Egypt itu tidak membawa pahaman agama. Karena memang kita ketahui dalam sejarahnya Parao tidak menganut sesuatu agama. Tetapi kalau Tuhan yang diperkenalkan kepada kita sebagai satu term oleh orang-orang Maya 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, yang paling penting adalah kedatangan Queen of Sheba. Seperti dilaporkan Raffles, Queen of Sheba adalah Ratu Sheba. Beliau adalah seorang ratu yang terusir. Lalu dia berjalan sampai Pulau Nicobar. Dari Nicobar baru dia memasuki daerah Sipiro melalui Barus. Di daerah Sipiro itu memang maksudnya mencari emas. Tapi bukan cuma emas yang menjadi misi niat dia. Dia juga mengajarkan, dia juga menyebarkan paham tauhid yang dinamakan Saba. Saba itu ajaran dia. Ini adalah tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa. Karena menurut Sigmund Freud, karena menurut karena menurut Sigmund Freud, Putus ya. ini aja. Baik Pak, lancar Pak, terdengar suaranya jelas Pak, silakan teruskan. Jelas Pak, jelas ya. Ya, dengar? Jelas Pak, terus silakan. Karena menurut Sigmund Freud itu yang menulis tentang Moses and monotheism itu persebaran tauhid Musa itu banyak di daerah Ethiopia. Di situ dia mengajarkan tinggalan-tinggalannya berupa bangunan adalah yang di Jambi dan yang di Batu Jaya Karawang. Itu tinggalan-tinggalan dia berupa plaza. Tetapi yang lebih penting adalah ajaran dia. Ajaran dia itu antara lain ada di Prasasti Kedukan Bukit Palembang, ada di Prasasti Koto Kapur Bukit Seguntang, dan ada di Prasasti Tukmas di Semarang Selatan. Yang di Koto Kapur dan Seguntang itu dia namakan Sriwijaya itu adalah sang ruang, space. Dia mempersoalkan kalau ruang itu ada batas, ada kedaton, ruang ada batas. Lalu di mana batas ruang? Itu persoalannya sekitar itu. Tapi kalau dalam prasasti Tukmas yang dipersoalkan adalah tidak mudahnya berserah diri. Apakah kamu mengira berserah diri itu mudah? Itu adalah seperti membuat pipa, cangklong dari pasir. Itu kira-kira yang diajarkan tauhid bahwa memahami alam, juga mengabdi kepada Tuhan Sang Pencipta tidak semudah seperti yang dibayangkan. Nah, pahaman Tole ini juga meluas. Karena perjalanan King of Sheba itu sekujur Sumatera, lantas Jawa, Kuningan, dan hampir sampai dengan Semarang. Nah,
Kalau di Sumatera itu Sabak atau Sabo dalam logat orang Sumatera Selatan, kalau di Jawa itu Sleman atau Soleman seperti Jawa Timur. Kalau di Maluku itu Solomon, Soleman juga, Soleman juga di Filipina Selatan. Ini tauhid. Tauhid Hunafa, tauhid yang tua. Kemudian tauhid yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuknya kapan? Masuknya itu pada Daulah Umayyah 7 dan 8. Buktinya apa? Buktinya adalah berupa uang, alat pembayaran yang dinamakan rubaiyah. Rubaiyah itu terdapat di Lamuri Aceh dan juga terdapat di Tapanuli. Dan di Lamuri juga ditemukan Zambia atau alat pisau dengan bertahtakan mutu manikam bersarung emas. Itu khas orang-orang dari Muawiyah. Lantas kita lihat di Aceh Utara itu ada pulau namanya Rubaiyah. Dan ketika itu masuklah ajaran tauhid Islam. Kita belum mengenal syariat karena juga kodifikasi hadis belum dilaksanakan. Sedang dalam proses. Oke. Kapan kita mengenal syariat? Dan syariat itu pertama kali kitab yang sekarang ada di British Library adalah kitab yang ditulis oleh Laith Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi yang wafat pada tahun 983 Masehi dan makamnya masih ada di daerah Kapuk Muara, Jakarta Barat. Namun makam ini sejak 7 tahun yang lalu telah berubah menjadi danau. Tapi saya masih memiliki potret-potret sebelum kawasan makam itu menjadi danau. Abu Laith itu Al-Samarkandi atau orang Jakarta bilang mualim teko karena dia sumber ilmu seperti teko, itu menulis 2 kitab. Pertama adalah doa, yang kedua adalah masail. Masail itu ajaran sembahyang, ajaran munakahat, dan ajaran penyelenggaraan jenazah. Dampaknya itu yang diprioritaskan bagi muslimin yang sudah bersahadat pada waktu itu. Nah, ini perkembangan Islam sampai di sini. Tapi kita belum memiliki power system. Belum ada. Power system itu baru ketika sudah merata mata uang itu beredar. Yang sudah ada adalah baru di daerah zona ekonomi. Misalnya Banda Aceh, itu sudah ada. Kemudian baru masuk ke abad 11, muncullah power system. Lamuri dulu di Aceh, kemudian Samudra Pasai pada abad 14, lalu kerajaan atau Kesultanan Aceh. Mereka memiliki mata uang. Saya membaca berita bahwa 4 atau 5 tahun lalu ditemukan koin-koin mata uang Aceh di Kairo, Mesir. Oke, lalu kita bercerita Pagaruyung. Pagaruyung juga Islam karena dia memiliki sistem pembinaan kekuasaan, power system development. Yang pertama harus ada Datua Parpatiah nan Sabatang. Datuk Perpati, orang yang mengerti pemerintahan, tetapi dia juga bertuhan yang luhur. Sabak, tang itu artinya luhur. Lalu yang kedua dia harus ada tentara. Datua Tumanggung nan Sati. Dia harus ada yang ketiga Datuk Bandaru, harus ada uang. Itu persyaratan kerajaan. Sama dengan yang diyakini di Luwu dalam naskah Lagaligo, harus ada Datuk Ribandang, harus ada Datuk Patiman, harus ada Datuk Tiro. Datuk Tiro itu perangan. Datuk-datuk di sini adalah personifikasi dari ide, konsep, bukan nama orang. Oke? Nah, baru setelah 11 itu merata. Berdiri Pagaruyung, lalu berdiri Tidore, sudah berdiri juga, lalu berdiri di Jawa kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda di Bogor itu bukan Hindu. Tidak ada kerajaan Hindu di Indonesia, satu pun nggak ada. Bukan kerajaan Hindu. Kerajaan Sunda di Bogor adalah Tole. Tole itu artinya Sabak, monoteis. Karena di belakang Istana Bogor dulunya adalah keraton Sunda, itu ada prasasti yang bertuliskan huruf Aramek. Bunyinya ada la, illa,
hu, tidak, kecuali hu, Tuhan. Itu kalimatnya. Kita lihat itu berdiri, kemudian Mataram. Mataram awal itu bertuhan, Sleman. Itu artinya bertuhan. Mataram Lama. Mataram Lama bubar bukan karena diserang atau apa-apa, karena persaingan bisnis di Samarang sebagai zona ekonomi. Itu persaingan bisnis itu karena datang kapital yang dibawa orang-orang Samarkan. Rang itu artinya zona ekonomi. Amurang, Pinrang itu adalah zona ekonomi. Dan sembari mereka membawa kapital dalam berdagang, mereka juga mengajak orang-orang Melayu Delhi untuk membangun kekuatan power system sebagai keamanan. Karena di zona ekonomi itu harus diamankan oleh militer. Kerajaan Melayu Delhi inilah yang saya katakan sebagai kerajaan yang membackup buat Semarang. Dia saya katakan Melayu Delhi itu ada dalam laporan relief Borobudur, dan Dama sebagai kerajaan Melayu Delhi, Dama atau Demak itu artinya pesta air. Itu bukan bahasa Jawa. Oke, pesta air itu di mana? Di Koban Batur. Sayang bahwa nama tempat itu telah diganti menjadi Kebun Batur sehingga nggak ada artinya. Kalau Koban Batur itu artinya serambi orang-orang Karibia. Kemudian kita lihat bagaimana dengan daerah-daerah lain. Daerah lain itu misalnya di daerah Sulawesi, Luwu, abad 11. Kemudian Luwu dengan turunannya kerajaan Goa. Lalu kemudian Bone. Nah, bergerak lagi pada abad 13 makin banyak lagi, makin ramai. Dan pada abad 11 di luar Islam yang ada adalah kerajaan Buddha Kediri. Kediri pecah jadi Jenggala-Daha, Jenggala-Daha jadi Singasari, kemudian pada 1293 mereka bubar, 1309 berdiri Majapahit. Majapahit juga kerajaan Islam karena Raden Wijaya. Raden itu artinya pemuka agama. Lalu juga makam di Troloyo, semuanya pemakaman Muslim, tidak jauh dari Trowulan. Itu kerajaan Islam. Jadi di Jawa pada waktu itu kerajaan Sumedang Islam, kerajaan Banten Islam, kerajaan Sunda Bogor itu adalah monoteis, Bandar Sunda Kelapa Islam, lalu Bandar Semarang Islam, lalu Mataram pada waktu itu vakum, kemudian Majapahit itu juga Islam. Maka ketika Majapahit bubar pada 1478, seorang tokoh kerajaan Majapahit bernama Raden Fatah, dia pindah ke kerajaan Demak Melayu, dan di sana dia mendapat kepercayaan dari Ottoman untuk menjadi khalifah di tanah Jawa. Nah, kemudian 1550 berdiri Mataram. Mataram yang di Kota Gede atau dulunya namanya Pasar Gede. Pasar Gede itu adalah nama ibu kota kerajaan Persia. Jadi inilah rupa-rupa peradaban dari luar. Loh, bagaimana dengan kerajaan Buddha Sriwijaya? Saya balik pertanyaannya. Siapa yang membawa agama Buddha ke sini? India. Oke, di India tidak ada kerajaan. Kerajaan yang ada Kalingga telah bubar abad ke-3 sebelum Masehi. Di mana? Bagaimana keadaan ekonomi mereka? Migran itu harus ada uangnya. Dia tidak punya famili di negeri rantau. Dia harus ada kekayaannya. Dia harus membawa emas paling tidak sebagai alat tukar pada masa-masa sebelum alat tukar beredar. Nah, ini menjadi pertanyaan. Lalu apa jejak Buddha di Sumatera? Adakah orang Sumatera beragama Buddha? Adakah jejak toponim, nama-nama tempat di Sumatera yang berbau Buddha? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Maka saya katakan itu fiktif. Lalu bagaimana dengan kerajaan Tarumanegara yang dikatakan hidup? Itu adalah salah membaca Purbo Caroko. Itu memang huruf Palawa. Yang di Khmer disebut huruf Fenggi. Bahasa prasasti kebun kopi Cempea Bogor yang diartikan oleh Purbo Caroko salah. Srimatah Purnawarmanah Tarun Anaga, dia artikan Purnawarman Raja Tarumanegara.
tulisannya bukan Tarumanegara, Tarunanaga. Jadi gelar Purnawarman adalah Tarunanaga atau Naga Truna. Dia adalah Raja Khmer yang mati dibunuh pada pertengahan abad 13. Jadi prasasti itu dibuat oleh migran-migran Khmer yang merindukan rajanya Purnawarman. Purnawarman itu bukan Raja Bekasi. Purnawarman adalah Raja Khmer. Oke? Jadi tidak ada kerajaan Tarumanegara yang dikatakan Hindu. Yang ada yang tadi saya bilang di Kediri dan Blambangan. Blambangan adalah Parekrek atau Parigi. Parekrek dan Parigi adalah bahasa Peru yang artinya Katolik. Itu adalah orang-orang migran dari Karibia yang juga membangun pesta air di Koban Batur di Demak yang saya sudah cerita. Itulah menatanya. Jadi dengan ringkas perkataan saya ingin katakan zona-zona ekonomi itu dari Banda Aceh, Belawan, Dumai, Bandar Lampung, kemudian Bandar Jakarta, Samarang, lalu Tapal Kuda Jawa Timur, Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan, kemudian Mataram, Lombok, kemudian kita masuk ke Banjarmasin. Banjar itu artinya zona ekonomi. Banjarmasin. Lalu Sulawesi, ada Pinrang, ada Amurang, itu adalah zona ekonomi. Lalu kita masuk ke daerah Saparua. Saparua itu adalah juga daerah zona ekonomi. Kemudian kita masuk ke Banda Neira, itu zona ekonomi. Kemudian kita masuk ke Raja Ampat. Daerah Saparua, Banda Neira, daerah Raja Ampat dinamakan oleh pelayar Arab Al-Masyriq Sarkiyah, negeri timur yang paling timur. Salah satu pulau di Raja Ampat itu bernama Hamadi. Hamadi adalah nama suku di Irak. Lalu juga pasar di Jayapura bernama Pasar Hamadi. Apa yang diperjualbelikan adalah burung kalau di Raja Ampat. Ada burung untuk gabilah-gabilah Arab. Jangan menamakan gabilah Arab kalau di bahunya tidak ada burung. Banda Neira itu luar biasa juga karena pada abad 17 akhir ketika Amerika masih dikuasai oleh Inggris, terjadi tukar-menukar antara Pulau Ron di Banda Neira dengan Manhattan yang sekarang jadi markas PBB yang itu waktu dikuasai Inggris. Itu terjadi tukar guling. Peristiwa ini 3 tahun yang lalu dirayakan di mana Duta Besar Donovan hadir. Jadi itu kebesaran yang terjadi. Kita lewati Pagaruyung, kita akan ceritakan bagaimana pertama adalah Bagindo Ali dari Raja Pagaruyung. Itu Bagindo Ali pergi ke Zulu, menyebarkan Islam dan mendirikan kerajaan Zulu. Ini confirm dengan tokoh-tokoh Zulu tentang Bagindo Ali itu 1309. Lalu pada abad ke-15 datang lagi dari Minangkabau Rajo Sulaiman. Arcanya ada di Manila. Dia mendirikan kerajaan via Manila yang dalam lidah penduduk menjadi Manila. Patung dia ada, lalu gerbang yang dia buat juga ada. Itu kepersebaran pengaruh-pengaruh Indonesia. Saya tidak ingin mengatakan Nusantara karena perkataan itu tidak pernah ada. Perkataan itu hanya ada di Serat Pararaton, klaim dari tukang penulis serat pada 600 Masehi itu, dia katakan Gajah Mada disumpah. Pararaton dengan upacara pelantikan Gajah Mada itu berselisih 178 tahun. Jadi time frame-nya amat diragukan. Lalu dia katakan Sumpah Gajah Mada bunyinya, saya tidak akan makan palapa sebelum Pulau Nusantara disebut situ, Pulau Temase Malaysia dan lain-lain saya taklukkan. Kita mau naklukkan pulau, nggak akan mau kita makan palapa. Karena palapa itu adalah tangkai daun pisang. Nggak ada urusan pakai sumpah. Jadi dari teks saja itu sudah bohong, Pararaton itu. Dan pulau yang namanya Nusantara nggak pernah ada. Ada Nusa Ina, Nusa Penida, Nusa Kambangan. Itu ada, tapi Nusa Antara nggak ada pulau itu. Indonesia, nama awalnya adalah Andunisi. Dibawa oleh pelayar-pelayar Arab, Andunisi adalah kenegrian Ibu Suri.
Andunisi disalah baca oleh Sebastian pada pertengahan abad 19 menjadi Indonesia. Oke lah, kita terima itu. Tapi riwayatnya jangan salah. Riwayatnya itu adalah bukan Nusantara. Jadi penama Nusantara itu salah. Jadi ini yang proses-proses keindonesiaan yang berlangsung. Lalu bagaimana dengan seni dan budaya, kita akan menerima banyak sekali masukan-masukan dari berbagai bangsa mengenai kesenian. Masukan-masukan itu luar biasa, melahirkan seni musik Indonesia. Karena pada dasarnya seni musik Indonesia itu mendapat sumbangan-sumbangannya yang banyak dari himne Mesir. Orang Mesir cukup banyak di sini. Kita saksikan orang-orang saudara kita di Tapanuli, saudara kita di Toraja, kebanyakan pengaruhan dari peradaban Mesir. Jadi karena itu, saudara sekalian, kita melihat bahwa campuran itu juga kita dapatkan dari Maya dalam bidang musik. Kita dapatkan juga campuran-campuran itu dari Samarkand dalam masalah pakaian, tata busana. Kita dapatkan juga masukan-masukan itu dari bangsa-bangsa Arab, bangsa baik Jazirah maupun Maghribi. Di samping kita juga punya peradaban sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi seperti orang Maya, kemudian Inka juga datang kemari, kemudian juga datang lagi orang-orang Egypt kemari, datang juga orang-orang Greek yang di sini disebut Yunan kemari, datang bangsa-bangsa dari Jazirah Arab kemari. Apakah mereka mau kemari menetap di sini apabila nenek moyang kita tolol? Nenek moyang kita tidak bisa diajak bicara. Nenek moyang kita tidak paham mengadopsi kebudayaan. Tidak mungkin. Nenek moyang kita sudah pandai. Lihatlah lukisan-lukisan di dinding gua. Di era cave life itu kita sudah bisa membuat lukisan-lukisan yang begitu rupa. Saya kira itulah sebagai pengantar agar waktu untuk bertanya jawab cukup. Iya, betul Bapak. Maksimal ada waktu 3 menit boleh Bapak, kalau ada tambahan sedikit. Ya. Ada 3 menit masih untuk tambahan, masih ada? Ya, saya kira tambahan saya adalah yang pertama adalah mempelajari sejarah, kemudian ada untuk menumbuhkan rasa sayang, identitas diri, rasa cinta kita. Tapi kalau sejarah diajarkan secara mencong itu susah. Bagaimana dia katakan bahwa ada kerajaan Hindu dan Buddha yang gede-gede di sini? Itu nggak ada. Sedangkan Borobudur itu dibangun oleh pedagang. Tidak ada kerajaan yang membangun monumen karena itu kos. Dia nggak mau keluar kos kerajaan. Dia harus efisien. Karena dia ada sistem di dalam kerajaan, ada menteri keuangan, ada bandaro, ada bendara, ada dato patimang. Jadi oleh karena itu tidak mungkin itu dibangun oleh kaum pedagang sebagai Borobudur sebagai tempat perayaan, Barambanan sebagai tempat untuk pesta seni. Penari yang terkenal seperti Lara Jongrang, kemudian nama yang dikatakan kuntilanak, Nyai Lara Kidul itu kan penari ya. Kesian juga almarhumah, dia adalah penari lantas sekarang dibilang kuntilanak. Jadi itu banyak tokoh-tokoh perempuan terutama penari yang legendaris di sini, di Jawa maupun di Sumatera itu legendaris. Karena penari itu gerakannya geometri, gerakannya itu meniru menerjemahkan gerakan geometri alam. Jadi orang suka, orang menyimak, ini gerakan apa? Ini apakah riak angin? Apakah riak gelombang atau desir angin atau apa itu geometri gunung dan bukit? Itu yang orang suka dari penari karena itu penari dipuja. Popularitas penari seperti Kan Arok dan Kededes mengalahkan popularitas permaisuri. Sekian. Oke, terima kasih sekali Bapak Ridwan Saidi atas pemaparan dan juga elaborasi yang sangat mendalam dan menghadirkan perspektif atau sudut pandang baru tentang upaya kita dalam melacak jejak-jejak sejarah yang perlu untuk ditempatkan pada proporsi yang tepat seperti itu. Dan saya rasa teman-teman tadi sudah mendengarkan sedemikian panjang dan lengkap apa yang didedahkan oleh Pak Ridwan Saidi, oleh Babeh ya.
Eh, Mungkin ada pertanyaan, ada juga tanggapan dari teman-teman semua, mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom pertanyaan atau komentar di channel YouTube ya, yang ada di Pesona Ta'aruf UI. Silahkan disampaikan di sana, nanti akan kita pilih, akan kita ambil beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan kepada Pak Ridwan Saidi untuk kemudian dijawab, sehingga akan terjadi dialektika dan juga pertukaran gagasan dan juga sudut pandang tentunya. Bagi Anda yang kemudian memiliki perspektif atau sudut pandang lain, tentu bisa ditanyakan juga kepada Pak Ridwan, sekaligus untuk kemudian mengkonfirmasi literatur atau buku-buku sejarah yang kemudian menjadi dasar atau menjadi pijakan, teori atau juga bahan yang tadi disampaikan Pak Ridwan. Dan teman-teman juga boleh untuk menyampaikan jika teman-teman memiliki perspektif atau sudut pandang pemahaman sejarah yang teman-teman dapatkan selama ini itu seperti apa, dan kemudian bisa didiskusikan, bisa didialogkan dan disampaikan kepada kami untuk nanti saya bacakan dan kita tunggu jawaban dan juga tanggapan dari Pak Ridwan Saidi. Oke, ada pertanyaan yang sudah diberikan oleh panitia, yang ini ada di kolom YouTube ya, di kolom komentar di YouTube di Pesona Ta'aruf UI dari M. Fatur Hajjan. Izin bertanya Pak, apakah agama atau kepercayaan asli masyarakat Indonesia sebelum agama-agama lain masuk ke Indonesia itu apa? Jadi izin bertanya Pak, apakah agama atau kepercayaan asli masyarakat Indonesia sebelum agama-agama lain masuk ke Indonesia? Itu yang pertama, ada dua ya Pak, dua dulu. Kemudian yang kedua dari Muhammad Yusuf Farhan. Mbah, nah ini manggilnya Mbah. Apakah sejarah-sejarah yang diajarkan di sekolah tentang kerajaan Hindu dan Buddha cuman fiktif belaka alias bohongan? Bagaimana kemudian Pak Ridwan bisa menyampaikan hal tersebut? Iya. Kemudian saya rasa satu lagi ya Pak, untuk di sesi pertama ini satu lagi, nanti akan saya buka lagi membaca pertanyaan yang sudah masuk. Yang ketiga dari Lis Cehai Lili. Kenapa buku sejarah masih mencantumkan kerajaan Hindu, Buddha serta masih menceritakan sejarah yang tadi dikatakan Pak Ridwan kurang tepat seperti itu? Mungkin butuh konfirmasi dan kita semua perlu untuk mendapatkan konfirmasi yang tegas dan tepat agar tidak terjadi kerancuan atau perspektif baru ini bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Ridwan, itu dulu, tiga dulu. Ya, terima kasih. Yang pertama, kehidupan dalam cave life. Kehidupan di dalam gua itu wilayah bahasan ilmu. Tapi sebelum cave life itu wilayah kitab suci. Saya tidak akan masuk ke situ. Di dalam cave life itu tidak ada agama, yang ada adab atau etika. Kehidupan di gua itu tidak akan terjadi pertukaran pasangan. Tidak. Misalnya keterangan peneliti National Geography tentang suku Amazon sekarang ini, dia mengatakan tidak akan tertukar mana istri saya, mana istri orang, karena bisa dibaui dari aroma. Saya ketahui ini istri saya. Jadi walaupun mereka hidup di hutan yang malam gelap, atau ini hidup di gua, itu ada etika, itu satu. Yang kedua adalah ada kerjasama. Jadi mendapat kijang seekor nggak boleh dimakan sendiri, itu bersama-sama. Pergi mengail ikan juga sama, mencari ikan juga sama. Itu ada gotong royong. Yang ketiga, taat kepada pimpinan. Nama-nama pimpinan di dalam era cave life itu berbeda-beda. Yang saya tahu di Jakarta itu biasanya ibu pimpinan itu wanita. Seperti Jakarta disebut Mak Pocok. Mak Pocok itu pimpinan dalam kehidupan gua, dari tergantung guanya. Di Jakarta itu di bawah Istiqlal itu gua Jambul. Saya masuk ke sana sebelum ada Masjid Istiqlal. Itu gua panjang, bagus, dan dalamnya terang.
Jadi kehidupan gua itu ada etika. Ketika Mak Poco atau siapapun namanya di daerah-daerah lain, atau ada sebutan kapitan, kapitan juga pemimpin dalam era gua. Ketika mereka mengatakan kita harus keluar meninggalkan gua, jadi tidak ada yang masuk lagi ke dalam, tidak ada. Itulah era gua. Ketika mereka Pak Poco atau kapitan mengatakan, mari kita mencari daerah river basin, daerah tepian kali. Ya semuanya pergi ke sana. Itulah yang ada. Sebelum itu yang dinamakan agama, istilah Tuhan saja tadi saya sudah katakan dibawa pada 3000 tahun sebelum Masehi oleh suku bangsa Maya. Kemudian bangsa Mesir yang datang pada abad keempat sebelum Masehi, karena negerinya dikuasai oleh Alexander Great, dia memang pada waktu itu tidak mengenal agama, jadi tidak membawa apa-apa. Saya kira itu untuk yang pertama. Yang kedua mengenai persoalan Sriwijaya. Sriwijaya ini dilahirkan oleh seorang bidan yang bernama George Coedes. George Coedes itu adalah kelahiran Perancis, dia berdarah Yahudi. Dia di sini diagung-agungkan sebagai sejarawan. Aslinya dia adalah tukang penjaga perpustakaan. Dia mengatakan dari prasasti yang saya sebut itu, prasasti Kedukan Bukit maupun Kota Kapur, itu ada kerajaan Sriwijaya. Dia membacanya keliru karena bahasa yang digunakan di situ adalah bukan bahasa yang dia pelajari Sanskerta, tapi itu adalah bahasa Kaukasia. Karena aksara Palawa itu digunakan oleh bangsa-bangsa yang menyebar, persebarannya dari Mongolia, orang-orang Arya itu sampai dengan Armenia. Jadi bahasanya bukan bahasa yang dia kira, itu kesalahan dia. Kedua, sampai hari ini tidak dapat ditentukan jejaknya di mana, lokasinya di mana. Mereka hanya mengatakan ini agama Buddha yang lahir abad ke-7. Tidak dijelaskan dibawa oleh siapa. Karena di dalam sejarah variabel ekonomi itu penting. Kalau dibawa oleh orang India atau orang Sri Lanka pada waktu itu mereka sangat miskin. Tidak mungkin mereka bepergian. Yang datang ke Indonesia pada saat itu orang-orang kaya. Misalnya orang Mesir itu abad ke-4 sebelum Masehi, temuannya ada 37 sarkofagus di Gianyar Bali, diantaranya berisi emas. Sarkofagus itu peti jenazah dari batu. Itu ada emas banyak di situ. Jadi orang Mesir nggak bisa berpergian. Gitu. Jadi dibawa oleh siapa? Agama Buddha atau agama Hindu ke sini. Pada era itu mereka miskin. Jadi itu yang dasarnya tidak ada. Lalu arkeolog itu mengklaim duit apa saja itu duit Sriwijaya. Bagaimana? Ada duit dengan kalimah Arab Sriwijaya, ada duit dengan salib Sriwijaya. Lah Sriwijaya ini agamanya apa? Saya hanya khawatir kalau satu hari mereka mengklaim jembatan Ampera juga peninggalan Sriwijaya, itu aja yang saya khawatir. Jadi juga apalagi Tarumanegara tidak ada apapun, lokasinya di kota apa aja dia tidak bisa tunjukkan. Di mana lokasinya? Nggak bisa ditunjukkan. Hanya sekedar klaim proklamasi bahwa pada abad keempat ada kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah beragama Hindu. Syahdan pada abad ke-7 ada kerajaan Buddha. Namanya Sriwijaya, sudah, that's all. Selebihnya adalah dongeng. Itu nggak bisa. Dia harus jelaskan. Saya bisa jelaskan tentang Lamuri yang itu pada abad 11 sudah berdiri. Jadi tidak ada kerajaan di Indonesia sebelum abad 11. Karena abad 11 itu baru dikenal alat pembayaran. Nggak bisa kita memperkerjakan punggawa, purba, kita bayar dengan ketimun, dia nggak mau, dia punya anak bini. Kita bayar pakai ATM, nggak mau, kalah tukar. Kita membangun istana nggak bisa pakai opak, ya kan? Atau kita tawarin gudeg aja sebagai imbalannya, nggak bisa. Gudeg bisa ditukar sama gado-gado, tapi gudeg ditukar sama istana kan nggak bisa. Nah itu sejarah adalah logika, kalau tidak logis bukan sejarah. Jadi itu yang jawaban saya. Yang ketiga saya lupa apa pertanyaan Pak Alif. Halo Pak Alif. Ya, yang ketiga. Pertanyaan ketiga.
dari list Cahaya Lili, kenapa buku sejarah itu masih kalau begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan, pendapat Pak Ridwan itu kemudian kenapa tidak mampu untuk menjadi narasi utama pembahasan sejarah yang ada di pelajaran-pelajaran di sekolah seperti itu, sambil kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya yang ini satu konteks dengan pertanyaan tersebut adalah kalau memang sejarah masa lalu Indonesia seperti yang disampaikan oleh Babeh tadi, oleh Pak Ridwan Saidi tadi, mengapa kemudian pemerintah atau Kemendikbud misalnya masih mengajarkan hal-hal tersebut untuk kemudian tidak ada revisi seperti itu katanya. Gitu, Pak. Ya, sebenarnya itu buku pelajaran sejarah yang masih diajar sekarang itu hanya berinduk merujuk kepada buku sejarah yang diajarkan di SMP dan di SMA masa saya yang ditulis orang-orang PKI, Anwar Sanusi. Itu buku sejarah itu. Hampir tidak menyebut Islam dalam buku sejarah dia. Jadi 950 tahun Islam mengendalikan kekuasaan dan kekayaan keuangan di Indonesia itu nggak ada sebutan di dalam buku Anwar Sanusi dan itulah yang dipakai sampai sekarang. Dan karena itu saya tidak tahu kenapa itu pemerintah seperti itu, ya kan? Sedang saya sudah menghadapi mereka itu yang namanya arkeolog, historian kayak segala macam. Saya sudah hadapi argumentasinya nggak ada itu mempertahankan Sriwijaya, mempertahankan Tarumanegara nggak ada. Dan mereka suka sekali kalau prasasti itu bukan Sanskerta dikatakan prasasti palsu, termasuk batu basure di Minangkabau itu palsu. Termasuk prasasti batu kampar dari Babylon itu juga dia bilang palsu. Jadi kita susah. Kalau prasasti itu Sanskerta, dia bilang oke-oke saja. Begitu gampang. Jadi ini doktrin. Doktrin yang diajarkan dari zaman The Craft. Lalu masuk tukang perpustakaan itu namanya George Coedes. Lalu generasi pertama bocah rokok. Lalu ada lagi Jaya Diningrat, ya itu semua sama formatnya. Dan sekarang kita harus menggali, tidak percaya begitu saja pada informasi itu yang ditulis oleh mereka. Sulit dipercaya, kebanyakan mereka memakai babat. Sedangkan babat itu tidak ada timeline. Semuanya diterobos pakai narasi aja dan loncat-loncatan, narasinya nggak bisa kita ikuti. Maka saya sebagai kitab induk, saya pakai Book of Josephus yang ditulis pada abad ke-1 Masehi. Jadi saya mengerti bagaimana cara membuat pikiran-pikiran, menuangkan pikiran-pikiran sejarah. Saya kira itu. Oke, ada satu pertanyaan yang ini sebentuk klarifikasi, mungkin Pak Ridwan Saidi, mohon maaf, dari Dwi Wulan, ini sebentuk klarifikasi ya. Pak mau tanya, itu yang pembacaan kata Indonesia dari Sebastian, kata Pak Ridwan itu kan salah. Nah itu infonya dari buku apa Pak? Atau mohon penjelasannya? Wah iya banyak, itu majalah-majalah dulu itu memuat bahwa perkataan Indonesia itu ditemukan oleh Sebastian, bukan oleh Sebastian, itu banyak loh pertengahan abad 19 kata Indonesia mulai dipakai, ditemukan oleh orang Jerman yang namanya Sebastian. Tidak, bukan dia. Ini sudah dikenal oleh pelayar-pelayar, bahkan menjadi navigasi. Itu adalah Indonesia. Banyak majalah-majalah di zaman itu menulis, terutama di tahun 50. Oke, silakan bagi teman-teman jamaah YouTubiah ya. Ini yang sekarang jadi jamaah YouTubiah di Pesona Ta'aruf karena ada wali jamaah juga. Itu silakan kalau masih ada pertanyaan atau juga tanggapan kepada beliau yang kita hormati Bapak Ridwan Saidi. Oh ada Pak Ridwan, mohon saya sampaikan lagi, mohon izin. Pertanyaan berikutnya dari Farah Ithana P. Siang Pak Ridwan, izin bertanya, menurut Bapak bagaimana cara menambah ketertarikan generasi muda atau kalangan milenial saat ini untuk menyukai dan mau mempelajari sejarah? Karena mungkin banyak generasi muda sekarang yang kurang mempelajarinya. Jadi lebih kepada motivasi dan juga kira-kira bagaimana membangun ketertarikan dan semangat untuk mau belajar sejarah. Monggo Pak
Ridwan? Ya, saya sebagai narsumia itu rada susah juga karena saya harus bercerita tentang diri saya sendiri. YouTube saya tentang sejarah sering saya lihat viewernya mengejutkan. Wah, Itu ada yang mencapai 1,4 juta. mantap. Jadi tidak begitu saja sejarah tidak disukai. Bahkan yang saya heran orang berminat seperti Kebun Raya Bogor ya saya cerita itu lumayan untuk ukuran konten serius itu dapat 69.000 itu menurut saya lumayan. Dan itu umumnya orang tertarik bagaimana tergantung kita menjelaskannya dan kita jangan bohong sedikit pun. Jangan membesar-besarkan apa itu fakta atau jangan mengecil-kecilkan fakta. Itu orang akan tertarik bercerita ini. Sama dongeng yang ada dasarnya aja orang tertarik kok. Apalagi sama sejarah kalau kita jelaskan. Bagaimana kita ceritakan kehebatan dari Pasuruan menghadapi serangan Yahudi. Saya akan cerita sedikit. Itu dituturkan oleh Ferdinand Mendes Pinto dalam bukunya setebal 610 halaman. Saya sudah baca. Sayang sekali nggak bisa share karena kitab dia itu hanya boleh dimiliki oleh American citizen. Tapi saya punya. Dia menulis laporan perjalanan 1539-1540. Oke. Kita mulai dulu. Dia adalah orang Yahudi Berber yang datang dari Algier sebelah barat. Kenapa bisa ditulis oleh Mendes Pinto? Itu waktu kekuasaan Ottoman sudah merajalela. Sejak dia menaklukkan Konstantinopel 1453, ekonomi di tangan dia. Zona ekonomi Andalusia berperan besar. Lalu Raja Portugal yang Katolik itu berpikir, pasti orang Yahudi akan melakukan pembalasan. Maka dikirimlah misi intelijen dipimpin Mendes Pinto dengan 7 orang rekannya berangkat dengan satu brigantin. Brigantin adalah perahu yang bermuatan 8 orang. Dia menduga persiapan itu datang dari Algier, Yahudi Berber. Benar dia ikuti perjalanan itu. Pertama mereka ke Trengganu. Di Trengganu itu mereka serbu kerajaan Melayu Trengganu. Kenapa kerajaan-kerajaan di timur? Karena dia tidak mampu menghadapi Ottoman. Maka dihajarlah mitra Ottoman. Kerajaan Melayu dihajar. Dihabisi, raja tersingkir. Raja tersingkir, maka bertakhta di situ orang Berber. Orang Berber Yahudi itu panggilannya Pate. Kayak kita Mas atau Bung. Nama asli nggak diketahui. Maka dipasanglah seorang Pate yang kemudian karena dari Trengganu itu waktu namanya Pate Trengganu duduk di situ, oke? Kemudian raja menghimpun kekuatan sangat mengejutkan. Yang dia himpun adalah seluruh kekuatan Melayu di Indonesia dan Malaysia terusir. Itu Pate Trengganu, lalu dia lari ke Jawa, ejaannya menjadi Pate Trenggono, oke? Pemimpin pasukan Yahudi itu adalah Aladin. Aladin itu adalah cara Yahudi mengejek agama. Allah itu serupa, din agama. Jadi Aladin itu serupa agama. Oke, kemudian dia ke Rau, sebelah utara Minangkabau. Diserbu juga dan rajanya wafat. Tetapi ibu kita janda itu tidak mau kalah. Dia berbuat seperti Raja Trengganu. Dia himpun kekuatan. Akhirnya hancurlah kekuatan Yahudi di situ. Sisa adalah Aladin. Aladin dijatuhkan hukum mati. Hukum mati dengan cara dia harus menyembelih lehernya sendiri. Nanti kalau kagak putus akan dilempengin oleh Algojo. Saya kira Mendes Pinto bohong. Dengan cerita itu saya hampir tidak mempercayai laporannya. Tapi saya baca Batutah pernah menyaksikan hukuman yang serupa di Rau, yaitu abad 14. Jadi sahih, kejahatan terhadap negara hukumannya adalah seperti itu pada zaman itu. Nah, kita balik dengan rombongan lain yang dipimpin oleh Pate juga. Kemudian Pate yang ini oleh tukang babat dikasih tambahan nama Raden, lalu diislamkan menjadi Raden Patah. Padahal bukan Raden Patah yang 1479 menjadi khalifah di tanah Jawa. Ini 1539, yaitu berselisih 60 tahun. Nah, dia masuk menghancurkan Demak Melayu.
dia kuasai Demak Melayu, lantas dia bersiap untuk menghancurkan Pasuruan. Karena kerajaan atau bukan kerajaan, zona-zona ekonomi di Tapal Kuda Jawa Timur itu sangat kaya. Dia hantamlah Pasuruan dengan 30.000 kekuatan. Itu multinasional, ada orang Cina, bahkan ada orang Portugis, ada orang Cochin, India Utara, itu dibawa semua. Kalau dia lupa bahwa Sah Bandar yang diberi gelar Raja Pambekal itu adalah orang kelahiran Banjarmasin. Dia dididik militer di Campa. Dia pancing kekuatan Yahudi itu agar mengejar mereka dan menuju bukit yang sekarang dinamakan Bukit Tempuran. Di Pasuruan itu ada Bukit Tempuran. Maka lari pasukan itu ke sana, dikejar oleh Yahudi, maka mereka kena tombak dan panah, mati semua. Termasuk yang Pate-Pate itu apa, Pate Unus, Pate Trengganu, atau yang namanya Raden Pate, nah itu mati semua. Oke. Nah, ini luar biasa. Baik, ada, Oke. mohon maaf Pak Ridwan, ini kita sudah di penghujung acara, tapi ada pertanyaan yang kira-kira ini bisa menjadi semacam hikmah atau penutup dari pembicaraan kita pada siang hingga sore hari ini. Ada pertanyaan dari Nur Faiza. Assalamualaikum, izin bertanya, Mbah, pelajaran kehidupan apakah yang dapat kita ambil dari kebudayaan di masa lampau untuk kehidupan kita saat ini? Atau lebih tepatnya value atau nilai-nilai yang bisa kita ambil? Kalau kita tahu kan Hegel pernah bilang a constructive outlook over the past. Atau kalau dalam dalil usul fikih kan kita tahu ada al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kira-kira itu Pak Ridwan pertanyaannya. Hikmah atau value yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan sejarah masa lampau kita dari perspektif yang Bapak hadirkan tadi. Monggo Pak Ridwan. Berpikir itu yang paling pokok. Kita lihat di gua saja orang sudah mulai berpikir. Itu apa namanya diagram-diagram yang ada di gua itu membawa kita berpikir. Rata-rata telapak tangan. Telapak tangan tuh kalau bahasa milenial sekarang hello itu bagaimana bisa gua di Sumatera, gua di Kalimantan, gua di Nusa Tenggara itu semuanya telapak tangan. Apakah mereka main Zoom webinar? Nggak ada. Apakah mereka main HP? Nggak ada. Jadi dalam puncak kreativitas tertentu, Anda berada di tempat berbeda dan tidak bertemu dengan siapapun akan ketemu gagasan yang sama. Nah, oleh karena itu berpikirlah. Orang-orang cave life mengajarkan kita berpikir. Kalau kita berpikir, maka sel-sel otak yang disediakan oleh Tuhan kepada kita 2 juta itu akan mati mungkin 1/5 terpakai. Kalau sel otak Anda mati terpakai, itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh adalah akibat saja dari kesehatan otak. Tetapi kalau sel-sel otak Anda mati karena tidak terpakai, karena banyak melamun, banyak ngedongeng, banyak ngebuzzer, dan sebagainya itu, banyak berpikir jahat kepada orang, itu tidak akan bagus buat kesehatan Anda. Saya saksikan pakar-pakar, halo, Ya silakan Pak. Jelas. halo, saya saksikan, saya nggak sebut nama, itu mukanya membengkak, saya kaget. Padahal umur jauh lebih tua dari saya, jalannya pun udah susah. Karena hati kita ini harus lurus kepada Tuhan, nggak boleh syak. Karena kalau kita syak kepada Tuhan, itu dedaunan juga bergoyang. Karena yang Anda syak itu adalah Tuhan mereka juga. Yang paling pokok harus kita ketahui, Tuhan ada. Sebelum kata ada itu ada. Dan Tuhan tetap ada walaupun kata ada sudah tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dan aplaus ya secara virtual kepada Pak Ridwan Saidi atas pemaparan. Jadi mohon maaf Babe, ini tepuk tangannya virtual ya, hanya bisa dilihat tidak bisa dirasakan oleh Babe langsung. Jadi kita berikan aplaus dan juga tepuk tangan yang meriah tentunya kepada Pak Ridwan Saidi yang sudah memberikan perspektif baru ya kepada teman-teman, kepada kita semua akan pentingnya bagi kita untuk kemudian mempunyai beragam pemahaman atau mencari sudut-sudut pandang baru terkait pelacakan jejak sejarah keindonesiaan kita.
ya banyak teori, banyak pendapat, banyak sudut pandang itu akan makin mewarnai pemahaman dan juga kedirian kita dalam menyikapi berbagai persoalan yang akan hadir di hadapan kita tentunya. Saya rasa itu yang bisa kita bicarakan dalam waktu siang hingga menjelang sore hari ini. Banyak yang sudah kita dapatkan ilmu dan juga manfaat dari Pak Ridwan. Semoga semua yang kita bicarakan ini bermakna, bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator Alif Lukmanul Hakim mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan tidak mengenakan tentunya di hati dan perasaan teman-teman sekalian. Mari kita selalu untuk mengedepankan berpikir dan selalu mencari untuk tidak pernah puas terhadap sesuatu, untuk selalu berusaha untuk memahami segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman YouTube ya semuanya. Acara pada sesi ini udah selesai. Sebelum saya tutup acara pada kali ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya karena apa yang telah saya sampaikan terdapat kesalahan yang sekiranya kurang berkenan. Oke, baiklah, karena waktu sudah mendekati waktu isyoma, mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.